Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Elizabeth Marawali, NIM 2210037, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Jadi, definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Jimli Asidik, yang menyatakan bahwa dalam sistem partisipatori demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan demokrasi. Demokrasi mulai hidup kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan ke-16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Menurut Torres, melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlemen atau sistem pemerintahan presidensil. Substantif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Selanjutnya, perkembangan demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode pertama tahun 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai. Periode kedua yaitu tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan demokrasi presiden, dominasi presiden, dan terbatasnya peran partai politik. Periode ketiga tahun 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Periode keempat yaitu tahun 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudisial. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.